Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rafona dengan NIM 230320002. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Advokasi Berbasis Data Digital Talk dan dalam Agribisnis. Materi ini sangat penting karena pada era digital seperti sekarang, kegiatan advokasi tidak lagi hanya mengandalkan penyampaian pendapat atau aspirasi secara lisan. Advokasi yang baik harus didukung oleh data yang akurat serta manfaat teknologi digital agar informasi yang disampaikan lebih mudah dipahami, dipercaya, dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Sektor dalam agribisnis berbagai permasalahan sering muncul seperti fluktuasi harga, penurunan produksi akibat perubahan iklim, keterbatasan aset pasar, disiplin pupuk belum merata, hingga rendahnya pendapatan petani. Berbagai persoalan tersebut memerlukan solusi yang tepat dan didukung oleh data yang valid, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain penggunaan data, perkembangan teknologi digital juga memberikan banyak kemudahan dalam proses advokasi. Saat ini berbagai platform digital dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan informasi, menganalisis data, membuat konten edukasi, hingga menyampaikan aspirasi kepada pemerintah maupun masyarakat luas. Melalui materi ini, kita akan mempelajari bagaimana data menjadi dasar utama dalam kegiatan advokasi, jenis-jenis data yang dibutuhkan dalam sektor agribisnis, serta berbagai digital tools yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan advokasi. Saya berharap setelah mempelajari materi ini, kita dapat memahami bahwa penggunaan data dan teknologi digital bukan hanya membantu mempercepat penyampaian informasi, tetapi juga meningkatkan kualitas mengambil keputusan sehingga membangun sektor agribisnis dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai advokasi berbasis data digital talk dalam agribisnis. Advokasi merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui penyampaian inspirasi kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Dalam perkembangannya, advokasi tidak hanya dilakukan melalui diskusi ataupun pertemuan langsung, tetapi juga memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Saat ini dikenal istilah advokasi berbasis data, yaitu advokasi yang menggunakan berbagai data dan fakta sebagai dasar dalam menyampaikan suatu pendapat maupun usaha kebijakan. Pendekatan ini lebih dipercaya karena setiap argumen yang disampaikan memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam bidang agribisnis, penggunaan data menjadi sangat penting karena hampir seluruh kebijakan pertanian berkaitan dengan angka-angka, seperti luas lahan, jumlah produksi, harga komunitas, jumlah petani, kebutuhan pupuk, produktivitas lahan, hingga kondisi pasar. Semua informasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan berbagai program pembangunan pertanian. Selain berbasis data, advokasi modern juga bermanfaat berbagai digital tools atau perangkat digital. Digital tools merupakan berbagai aplikasi maupun platform yang membantu proses pengumpulan data, analisis informasi, pembuatan konten, komunikasi, hingga penyebaran kampanye kepada masyarakat. Perkembangan teknologi digital memberikan banyak keuntungan dalam kegiatan advokasi. Informasi yang sebelumnya membutuhkan waktu lama untuk disebarkan kini dapat diterima masyarakat hanya dalam hitungan menit melalui media sosial maupun internet. Teknologi digital juga memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai berbagai kebijakan pemerintah, kondisi pasar, pengembangan harga komunitas, maupun berbagai isu yang sedang berkembang di sektor pertanian. Namun demikian, penggunaan teknologi digital juga harus dilakukan secara bijaksana. Informasi yang disampaikan harus mengandung bukti yang kuat terhadap suatu permasalahan, sedangkan teknologi digital membantu menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat secara cepat dan efektif.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pentingnya data dalam advokasi agribisnis. Pada dasarnya, data merupakan dasar utama dalam setiap kegiatan advokasi. Tanpa data yang jelas, suatu pendapatan hanya dianggap sebagai opini, sehingga sulit dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan. Sebaliknya, apabila suatu usulan didukung oleh data yang akurat, maka usaha tersebut akan lebih mudah diterima oleh penerimaan maupun berbagai pihak yang berkepentingan. Data sering disebut sebagai evidence atau bukti. Dalam kegiatan advokasi, bukti menjadi unsur yang sangat penting karena menunjukkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Misalnya, apabila petani menyampaikan bahwa harga gabah terlalu rendah, maka pernyataan tersebut harus disertai data mengenai harga gabah yang ditingkatkan petani selama beberapa bulan terakhir. Dengan demikian, pemerintah dapat melihat bahwa permasalahan tersebut memang benar-benar terjadi. Selain memberikan bukti, data juga membantu mengidentifikasi akar permasalahan. Sebagai contoh, apabila produksi padi mengalami penurunan, data dapat menunjukkan apakah penyebaran berasal dari perubahan iklim, serangan hama, keterbatasan pupuk, berkurangnya luas lahan, atau faktor lainnya. Dengan mengetahui penyebab utama, solusi yang diberikan akan menjadi lebih tepat sasaran. Data juga membantu dalam proses evaluasi kebijakan. Setelah suatu program dilaksanakan, pemerintah dapat membandingkan kondisi sebelum dan sesudah program melalui data yang tersedia. Dari hasil tersebut dapat diketahui apakah kebijakan yang diterapkan berhasil mencapai tujuan atau masih memerlukan perbaikan. Selain itu, data meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan advokasi. Masyarakat akan lebih mudah menerima informasi apabila didukung oleh angka, grafik, hasil penelitian maupun fakta yang dapat dibuktikan. Oleh karena itu, penggunaan data yang akurat menjadi salah satu syarat utama dalam kegiatan advokasi modern. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data bukan hanya menjadi pelengkap dalam kegiatan advokasi, tetapi merupakan fondasi utama yang menentukan kualitas suatu kebijakan maupun keberhasilan proses advokasi di sektor agribisnis. Setelah memahami pentingnya data dalam advokasi agribisnis, selanjutnya kita akan membahas mengenai statistik harga sebagai salah satu jenis data yang paling penting dalam sektor pertanian. Statistik harga merupakan data yang menunjukkan perubahan harga suatu barang komoditas dalam periode tertentu. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik atau BPS, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Daerah, maupun berbagai lembaga resmi lainnya. Dalam kegiatan advokasi, data harga memiliki fungsi yang sangat penting karena dapat menggambarkan kondisi ekonomi yang sedang dialami oleh petani maupun pelaku usaha agribisnis. Harga suatu komoditas sering mengalami perubahan akibat pengaruh musim, jumlah produksi, permintaan pasar, biaya distribusi, maupun kondisi ekonomi nasional dan internasional. Sebagai contoh, ketika harga cabai mengalami penurunan secara drastik, petani akan memperoleh pendapatan yang lebih rendah dibandingkan biaya produksi yang telah dikeluarkan. Sebaliknya, ketika harga terlalu tinggi, masyarakat sebagai konsumen akan mengalami kesulitan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga agar harga tetap berada pada tingkat yang wajar sehingga memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Dalam kegiatan advokasi, data harga digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu permasalahan benar-benar terjadi. Misalnya, apabila ada organisasi petani ingin mengusulkan kebijakan stabilisasi harga gabah, maka usulan tersebut harus didukung oleh data harga gabah selama beberapa bulan atau beberapa tahun terakhir. Dengan adanya data tersebut, pemerintah dapat melibatkan adanya tren penurunan harga dan pertimbangan kebijakan yang sesuai. Selain itu, statistik harga juga membantu dalam melakukan perencanaan usaha agribisnis. Petani dapat memanfaatkan informasi harga untuk menentukan waktu tanam, melihat jenis komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi, maupun menyusun strategi pemasaran hasil panennya.
Data harga sangat bermanfaat bagi penelitian akademik dalam melakukan analisis ekonomi pertanian. Melalui data tersebut dapat diketahui hubungan antara harga, produksi, permintaan pasar, serta pendapatan petani. Demikian, statistik harga merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting dalam mendukung kegiatan advokasi berbasis data karena mampu memberikan gambaran nyata mengenai kondisi ekonomi sektor agribisnis. Selanjutnya ada data produksi. Jenis data berikutnya sangat penting adalah data produksi. Data produksi merupakan informasi mengenai jumlah hasil pertanian yang dihasilkan dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Data ini biasanya dinyatakan dalam suatu kilogram, ton, kuintal maupun satuan lainnya sesuai dengan jenis komoditas yang dihasilkan. Dalam sektor agribisnis, data produksi memiliki peranan yang sangat besar karena menjadi indikator keberhasilan kegiatan budidaya. Melalui data produksi, pemerintah dapat mengetahui apakah produksi suatu komoditas mengalami peningkatan, penurunan, ataupun tetap stabil. Sebagai contoh, apabila produksi padi mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah perlu mencari penyebabnya. Penurunan tersebut pada disebabkan oleh perubahan iklim, serangan hama, dan penyakit tanaman, keterbatasan pupuk, berkurangnya luas lahan pertanian, maupun faktor lainnya. Data produksi juga membantu pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan pertanian. Apabila suatu daerah memiliki produksi jagung yang tinggi, maka pemerintah dapat mengembangkan industri pengolahan jagung di wilayah tersebut sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat dalam kegiatan advokasi. Data produksi menjadi bukti yang sangat kuat ketika masyarakat ingin mengusulkan suatu kebijakan. Sebagai contoh, apabila produksi kelapa sawit menurun akibat banyak tanaman yang sudah tua, maka data produksi dapat digunakan sebagai dasar untuk mengusulkan program peremajaan tanaman kepada pemerintah. Selain itu, data produksi juga membantu investor maupun pelaku usaha dalam menentukan lokasi pengembangan usaha agribisnis. Daerah yang memiliki produksi tinggi biasanya memiliki peluang usaha yang lebih besar dibandingkan daerah dengan produksi yang rendah. Bagi petani sendiri, data produksi menjadi bahan evaluasi terhadap keberhasilan usaha tani yang telah dilakukan. Dengan membandingkan hasil produksi setiap musim tanam, petani dapat mengetahui apakah teknik budidaya yang diterapkan sudah memberikan hasil yang optimal atau masih memerlukan perbaikan. Oleh karena itu, data produksi merupakan salah satu jenis data yang sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan mampu pelaksanaan advokasi berbasis data sektor agribisnis. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai data supply demand atau data penawaran dan permintaan. Supply merupakan jumlah barang atau komoditas yang tersedia di pasar, sedangkan demand adalah jumlah barang yang dibutuhkan atau diminta oleh konsumen. Kedua data tersebut saling berkaitan dan sangat mempengaruhi harga komoditas pertanian. Dalam kegiatan advokasi agribisnis, data supply dan demand digunakan untuk memahami kondisi pasar. Apabila jumlah produksi jauh lebih besar dibandingkan permintaan, maka harga komoditas cenderung mengalami penurunan. Sebaliknya, apabila permintaan lebih tinggi daripada jumlah barang yang tersedia, maka harga akan meningkat. Sebagai contoh, pada saat musim panen raya padi, jumlah gabah yang masuk ke pasar sangat banyak sehingga harga gabah sering mengalami penurunan. Sebaliknya, ketika produksi berkurang akibat musim kemarau atau bencana alam, jumlah pasokan menurun sehingga harga cenderung meningkat. Data supply dan demand juga membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Dengan mengetahui kondisi pasar secara lebih awal, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah seperti melakukan operasional pasar, mengatur distribusi pangan, ataupun melakukan impor dan ekspor sesuai dengan kebutuhan. Dalam kegiatan advokasi, data supply dan demand memberikan gambaran mengenai penyebab suatu permasalahan sehingga solusi yang diusulkan menjadi lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, kedua jenis data ini menjadi bagian yang sangat penting dalam penyusunan kebijakan maupun strategi pembangunan agribisnis.
Selain statistik harga, data produksi, serta data suplai dan data demak, terdapat berbagai data pendukung lainnya yang juga memiliki peran penting dalam kegiatan advokasi agribisnis. Data-data tersebut digunakan untuk melengkapi informasi sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih akurat dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat. Salah satu data pendukung yang sering digunakan adalah data luas lahan pertanian. Data ini memberikan informasi mengenai luas lahan yang digunakan untuk kegiatan budidaya tanaman di suatu daerah. Melalui data tersebut, penerapan dapat mengetahui apakah luas lahan pertanian mengalami peningkatan atau justru mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan pemukiman, industri maupun infrastruktur. Selain itu, terdapat data jumlah petani. Data ini membantu pemerintah mengetahui jumlah masyarakat yang bekerja di sektor pertanian sehingga berbagai program bantuan dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran. Data jumlah petani juga menjadi dasar dalam penyusunan program pelatihan, penyuluhan maupun pemberdayaan masyarakat. Data berikutnya adalah data iklim dan data cuaca. Kondisi iklim sangat mempengaruhi keberhasilan kegiatan pertanian. Curah hujan, suhu udara, kelembapan, serta musim tanam merupakan informasi yang sangat penting dalam menentukan waktu penanaman maupun pemanenan. Dengan memanfaatkan data tersebut, petani dapat mengurangi risiko kegagalan panen akibat perubahan cuaca yang ekstrim. Selanjutnya, terdapat data serangan hama dan penyakit tanaman. Data ini membantu pemerintah maupun petani mengetahui jenis organisme pengganggu tanaman yang sedang berkembang sehingga langkah pengendalian dapat dilakukan lebih cepat. Apabila data tersebut tersedia secara lengkap, maka penyebaran hama dapat ditekan sehingga kerugian petani dapat diminimalkan. Data pendukung lainnya adalah data sosial ekonomi masyarakat, seperti tingkat pendapatan petani, tingkat pendidikan, jumlah tenaga kerja pertanian, serta kondisi kesejahteraan keluarga petani. Data ini sangat penting karena pembangunan agribisnis tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, terdapat pula hasil penelitian ilmiah, jurnal, laporan lembaga pemerintah, maupun hasil survei lapangan yang dapat digunakan sebagai bukti dalam kegiatan advokasi. Semakin lengkap data yang dimiliki, maka semakin kuat pula argumen yang disampaikan kepada para pengambil kebijakan. Oleh karena itu, penggunaan berbagai jenis data pendukung menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan advokasi berbasis data. Data yang lengkap, akurat, dan terpercaya akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Setelah memahami berbagai jenis data yang dibutuhkan, selanjutnya kita akan membahas mengenai digital tools yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan advokasi agribisnis. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi maupun menyampaikan aspirasi. Saat ini hampir seluruh aktivitas komunikasi dilakukan melalui internet, sehingga proses advokasi juga bermanfaatkan berbagai platform digital. Digital Touch merupakan berbagai aplikasi maupun platform berbasis teknologi yang membantu proses pengumpulan data, analisis informasi, penyebaran kampanye, pembuatan konten edukasi, hingga komunikasi dengan masyarakat maupun pemerintah. Penggunaan Digital Touch memberikan berbagai keuntungan, salah satunya adalah menyerahkan informasi menjadi lebih cepat. Informasi yang sebelumnya membutuhkan waktu berhari-hari untuk sampai kepada masyarakat, kita dapat disampaikan hanya dalam hitungan detik melalui internet. Selain itu, digital tool juga membantu memperluas jangka advokasi. Kampanye yang dibuat melalui media digital tidak hanya dapat diakses oleh masyarakat di satu daerah, tapi juga oleh masyarakat di seluruh Indonesia, bahkan di berbagai negara.
Keuntungan lainnya adalah biaya yang relevan lebih murah dibandingkan metode konvensional. Organisasi tidak perlu mencetak brosur atau mengadakan banyak pertemuan tatap muka karena informasi dapat dibagikan melalui media digital. Digital Talk juga mempermudah proses evaluasi. Organisasi dapat mengetahui berapa banyak masyarakat yang melihat informasi, memberikan komentar, membagikan konten maupun memberikan dukungan terhadap suatu kampanye. Namun demikian, penggunaan teknologi digital juga harus disertai dengan tanggung jawab. Seluruh informasi yang dipublikasikan harus berdasarkan data yang benar, tidak mengandung unsur fitnah, anjuran kebencian maupun informasi palsu. Dalam materi ini terdapat beberapa digital tools yang sering digunakan dalam kegiatan advokasi agribisnis, yaitu Google Trends, X Analytics, Canva, Capcube, serta berbagai platform petisi online. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda untuk saling melengkapi dalam mendukung keberhasilan kegiatan advokasi. Nah, digital talk pertama yang dibahas adalah Google Trends. Google Trends merupakan layanan yang disediakan oleh Google untuk mengetahui tingkat pencairan suatu kata kunci di internet. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat melihat topik apa saja yang sedang banyak dicari oleh masyarakat dalam periode tertentu. Dalam kegiatan advokasi agribisnis, Google Trends sangat membantu dalam mengetahui isu pertanian sedang menjadi perhatian masyarakat. Misalnya, ketika terjadi kenaikan harga beras, masyarakat akan lebih sering mencari informasi mengenai harga beras, stok pangan maupun kebijakan pemerintah. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh organisasi advokasi untuk menentukan topik kampanye yang relevan. Selain itu, Google Trends juga membantu membandingkan tingkat popularitas beberapa topik sekaligus. Dengan demikian, organisasi dapat menentukan isu mana yang lebih banyak menarik perhatian masyarakat, sehingga strategi komunikasi menjadi lebih efektif. Google Trends juga dapat digunakan untuk melihat perkembangan suatu isu dari waktu ke waktu. Apabila minat masyarakat terhadap suatu isu mulai meningkat, maka organisasi dapat segera menyusun strategi advokasi sebelum isu tersebut kehilangan perhatian publik. Oleh karena itu, Google Trends menjadi salah satu alat yang bermanfaat dalam menyusun strategi komunikasi berbasis data pada era digital. Selanjutnya, digital tools yang juga dapat dimanfaatkan dalam kegiatan advokasi agribisnis adalah X Analytics atau yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter Analytics. X Analytics merupakan fitur yang digunakan untuk melihat perkembangan interaksi masyarakat terhadap suatu unggahan di platform X. Melalui fitur ini, pengguna dapat mengetahui jumlah tanya atau impression, jumlah orang yang berinteraksi dengan unggahan tersebut, jumlah komentar, jumlah unggahan yang dibagikan kembali, serta respon masyarakat terhadap suatu topik. Dalam kegiatan advokasi agribisnis, X Analytics memiliki beberapa yang sangat penting karena dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kampanye digital. Sebagai contoh, apabila sebuah organisasi membuat kampanye mengenai pentingnya menjaga lahan pertanian dari ahli fungsi lahan, maka melalui X Analytics organisasi dapat mengetahui apakah informasi tersebut mendapat perhatian masyarakat atau tidak. Selain itu, X Analytics juga membantu organisasi mengetahui jenis konten yang paling diminat oleh masyarakat. Misalnya, apakah masyarakat lebih tertarik pada infografi, video singkat, foto kegiatan, atau artikel edukasi? Informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi sehingga konteks berikutnya menjadi lebih menarik. Melalui fitur ini, organisasi juga dapat mengetahui waktu yang paling tepat untuk mengunggah konteks. Dengan demikian, informasi yang disampaikan memiliki peluang lebih besar untuk dilihat oleh masyarakat. Keunggulan lainnya adalah
Kemampuan memantau respon masyarakat terhadap suatu kebijakan. Organisasi dapat mengetahui apakah masyarakat memberikan dukungan, kritik, maupun saran terhadap isu yang sedang diperjuangkan. Informasi tersebut menjadi bahan yang sangat berharga dalam menyusun strategi advokasi selanjutnya. Walaupun demikian, penggunaan media sosial harus dilakukan secara bijaksana. Setiap informasi yang dipublikasi harus berdasarkan fakta yang benar, menggunakan bahasa yang sopan, serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Dengan demikian, X-Analyzer merupakan salah satu alat yang digital yang sangat bermanfaat untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi, memperluas jangka kampanye, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan advokasinya. Digital tools berikutnya yang sangat populer dalam kegiatan advokasi adalah Canva. Canva merupakan aplikasi desain grafik yang memungkinkan pengguna membuat berbagai media komunikasi secara mudah seperti poster, infografik, presentasi, brosur, media sosial, hingga video singkat. Dalam kegiatan advokasi agribisnis, Canva memiliki peranan yang sangat penting karena mampu mengubah informasi yang rumit menjadi tampilan yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sebagai contoh, data mengenai produksi padi selama 5 tahun akan lebih mudah dipahami apabila disajikan dalam bentuk grafik atau infografik dibandingkan hanya berupa tabel angka. Oleh karena itu, Canva sering dimanfaatkan untuk membuat materi edukasi yang menarik. Selain itu, Canva menyediakan berbagai template yang dapat digunakan sesuai kebutuhan, sehingga pengguna tidak perlu memiliki kemampuan desain profesional. Dengan memanfaatkan template tersebut, organisasi dapat membuat materi kampanye yang menarik dalam waktu yang relevan singkat. Canva juga mendukung kerjasama tim. Beberapa anggota organisasi dapat mengedit desain secara bersamaan sehingga proses pembuatan materi advokasi menjadi lebih cepat dan efisien. Melalui Canva, berbagai informasi penting mengenai sektor agribisnis dapat disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk visual yang menarik. Hal tersebut membantu meningkatkan minat masyarakat untuk membaca maupun memahami informasi yang disampaikan. Oleh karena itu, Canva menjadi salah satu aplikasi yang banyak digunakan oleh organisasi, mahasiswa, lembaga pemerintah, maupun komunitas dalam menyusun berbagai media kampanye dan edukasi. Selain Canva, aplikasi yang juga sering digunakan dalam kegiatan advokasi adalah Capcub. Capcub merupakan aplikasi menyuntikkan video yang menyediakan berbagai fitur untuk membuat video edukasi secara menarik. Saat ini, video menjadi salah satu media komunikasi yang paling efektif karena lebih mudah dipahami oleh masyarakat dibandingkan hanya berupa tulisan. Dalam kegiatan advokasi agribisnis, Capcub dapat digunakan untuk membuat video mengenai teknik budidaya tanaman, penyuluhan pertanian, informasi harga komoditas, kampanye pelestarian lingkungan, maupun berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Keunggulan Capcub adalah tampilannya yang sederhana sehingga mudah digunakan oleh pemula. Apabila aplikasi ini menyediakan berbagai fitur seperti pemotongan video, penambahan teks, musik, efek transaksi, gambar, serta subtitle otomatis yang membuat video menjadi lebih menarik. Video yang dibuat melalui Capcub dapat dibagikan ke berbagai media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, maupun X, sehingga jangkauan informasi media lebih luas. Selain digunakan sebagai media kampanye, video juga dapat dimanfaatkan sebagai dokumentasi kegiatan advokasi sehingga seluruh proses yang telah dilakukan dapat disimpan sebagai arsip maupun bahan evaluasi di masa depan yang akan datang.
Melalui video yang menarik dan informatif, masyarakat akan lebih mudah memahami berbagai isu yang sedang diperjuangkan sehingga peluang memperoleh dukungan publik menjadi lebih besar. Digital Talk terakhir yang dibahas adalah petisi online. Petisi online merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi melalui internet. Saat ini terdapat berbagai platform petisi online yang memungkinkan masyarakat memberikan dukungan terhadap suatu isu hanya dengan mengisi data diri dan memberikan data tangan secara digital. Dalam kegiatan advokasi agribisnis, petisi online dapat digunakan untuk mengumpulkan dukungan masyarakat terhadap berbagai permasalahan seperti pelindungan lahan pertanian, peningkatan kesejahteraan petani, pengendalian alih fungsi lahan, pelestarian lingkungan maupun berbagai kebijakan lainnya. Keuntungan petisi online adalah mampu menjangkau masyarakat dalam jumlah yang sangat besar tanpa dibatasi oleh wilayah. Seseorang yang berada di daerah berbeda tetap dapat memberikan dukungan terhadap suatu gerakan advokasi. Selain itu, petisi online juga meningkatkan partisipasi masyarakat karena proses mudah, cepat, dan dapat dilakukan melalui telepon genggam maupun komputer. Walaupun demikian, petisi online tetap harus didukung oleh data yang akurat serta argumentasi yang kuat. Banyaknya tanda tangan memang menunjukkan adanya dukungan masyarakat, tetapi isi petisi juga harus berdasarkan fakta sehingga mampu menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan. Dengan memanfaatkan berbagai digital tools seperti Google Drive, Analytics, Canva, Capture, serta petisi online, kegiatan advokasi agribisnis dapat dilakukan secara lebih modern, efektif, efisien, dan mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas. Pada pembahasan berikutnya akan dijelaskan 7 kasus penerapan advokasi berbasis data digital tools dalam sektor agribisnis di Indonesia sebagai contoh nyata penerapan materi yang telah kita bahas tadi. Studi kasus yang pertama ada advokasi digital untuk meningkatkan konsumsi beras lokal di Indonesia. Setelah mempelajari pentingnya data di berbagai digital tools dalam kegiatan advokasi, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu studi kasus nyata mengenai pemanfaatan data dan media digital dalam sektor agribisnis. Studi kasus yang akan dibahas adalah kampanye digital untuk meningkatkan konsumsi beras lokal Indonesia. Beberapa tahun terakhir, berbagai pemerintah daerah, komunitas pertanian, serta pelaku usaha melakukan kampanye melalui media digital untuk mengajak masyarakat lebih mencintai dan mengkonsumsi beras hasil produksi pertanian lokal. Kampanye ini muncul karena masih banyak masyarakat yang menganggap beras impor memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan beras lokal. Padahal Indonesia memiliki banyak varietas beras unggul yang berkualitas yang tidak kalah baik serta dihasilkan langsung oleh petani dalam negeri. Sebelum melaksanakan kampanye, berbagai pihak terlebih dahulu mengumpulkan data mengenai produksi beras nasional, tingkat konsumsi masyarakat, perkembangan harga beras, serta preferensi konsumen. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, maupun hasil survei lapangan. Data tersebut menunjukkan bahwa produksi beras nasional sebenarnya cukup besar, namun masih diperlukan peningkatan promosi agar masyarakat lebih mengenal keunggulan beras lokal. Berdasarkan hasil analisis tersebut, berbagai organisasi kemudian menyusun strategi advokasi berbasis data.
Dalam kegiatan tersebut, Google Trends dimanfaatkan untuk mengetahui kata kunci yang paling sering dicari masyarakat mengenai beras, pangan, maupun harga kebutuhan pokok. Informasi tersebut membantu menentukan materi kampanye yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, sebagai organisasi bermanfaatkan Canva untuk membuat infografis mengenai manfaat mengkonsumsi beras lokal, kandungan gizinya, serta kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani di Indonesia. Informasi tersebut dibuat dengan tampilan yang menarik sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Selain infografis, dibuat pula berbagai video edukasi menggunakan capcut yang menampilkan proses budidaya padi, kegiatan pemanenan, pengolahan beras, hingga perjuangan petani dalam menghasilkan pangan berkualitas. Video tersebut kemudian diunggah melalui media sosial agar dapat menjangkau masyarakat dalam jumlah yang lebih luas. Setelah kampanye berlaku, X-Analytics digunakan untuk mengetahui jumlah tayangan, komentar, serta respon masyarakat terhadap berbagai unggahan yang telah dipublikasi. Dari evaluasi tersebut diketahui jenis konten yang paling diminati sehingga strategi komunikasi dapat terus diperbaiki. Beberapa komunikasi yang bermanfaat: petisi online untuk mengajak masyarakat memberikan dukungan terhadap penggunaan produk pertanian lokal. Walaupun petisi bukan satu-satunya cara dalam advokasi, langkah tersebut berhasil meningkatkan perhatian masyarakat terhadap pentingnya mendukung hasil pertanian dalam negeri. Apabila dianalisis berdasarkan stakeholder, pemerintah berperan dalam menyediakan data resmi secara menyusun kebijakan yang mendukung pemasaran produksi lokal. Petani menjadi produsen utama yang menghasilkan beras berkualitas. Akademis memberikan hasil penelitian yang mengenai kualitas beras lokal. Media massa membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat, sedangkan pelaku usaha turut memasarkan produk pertanian melalui berbagai platform digital. Dari studi kasus tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan data dan teknologi digital mampu memperkuat kegiatan advokasi. Informasi yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami, jangkauan kampanye semakin luas, serta masyarakat dapat mempartisipasi secara efektif melalui berbagai media digital. Dengan demikian, advokasi berbasis data dan digital tools merupakan salah satu pendekatan yang sangat efektif dalam mendukung pembangunan agribisnis di era teknologi informasi saat ini. Penggunaan data yang akurat serta pemanfaatan teknologi digital secara bijaksana akan membantu masyarakat kebijakan yang lebih tepat, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan. Nah, studi kasus yang kedua itu ada advokasi digital dalam penyaluran pupuk bersubsidi melalui program Kartu Tani. Setelah kita mempelajari berbagai konsep mengenai advokasi berbasis data dan digital tools, selanjutnya kita akan membahas salah satu contoh yang terjadi di Indonesia, yaitu advokasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi melalui program Kartu Tani. Pupuk bersubsidi merupakan salah satu bentuk bantuan pemerintah yang bertujuan untuk membantu petani memperoleh pupuk dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga biaya produksi dapat ditekan dan produktivitas petani dapat meningkat. Namun dalam pelaksanaan masih terdapat berbagai kendala seperti data petani yang belum diperbarui, perbedaan luas lahan yang tercatat dengan kondisi lapangan, keterlambatan penyaluran pupuk,
sehingga masih banyak adanya petani yang belum terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi. Permasalahan tersebut menyebabkan sebagian petani mengalami kesulitan memperoleh pupuk pada waktu yang dibutuhkan. Akibatnya, proses pemupukan menjadi terlambat sehingga terdampak pada pertumbuhan tanaman dan hasil panennya. Untuk mengetahui masalah tersebut, pemerintah bersama Dinas Pertanian, Penyuluhan Pertanian Lapangan, kelompok tani, serta berbagai pihak lainnya melakukan pendataan ulang terhadap petani melalui sistem digital. Data tersebut dimasuk ke dalam elektronik rencana definisi kebutuhan kelompok sebagai dasar penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani yang memenuhi syarat. Dalam proses advokasi, kelompok tani memiliki peran yang sangat penting. Mereka membantu mengumpulkan data anggota, memverifikasi luas lahan yang dimiliki petani, memastikan identitas petani sudah sesuai, serta menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi kepada penyuluh maupun pemerintah daerah. Selain itu, penyuluh pertanian juga melakukan pendampingan secara langsung kepada petani mengenai tata cara pendaftaran, penggunaan kartu tani, serta prosedur memperoleh pupuk bersubsidi. Pendampingan tersebut bertujuan agar seluruh petani memahami mekanisme yang berlaku sehingga tidak terjadi kesalahan dalam proses penyaluran. Advokasi dalam kasus ini tidak dilakukan melalui demonstrasi, tetapi melalui penyampaian data yang lengkap mengenai jumlah petani, luas lahan, kebutuhan pupuk setiap musim tanam, serta kendala yang terjadi di lapangan. Dengan adanya tersebut, pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap sistem penyaluran pupuk dan memperbaiki berbagai kekurangan yang masih terjadi. Teknologi digital juga memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ini. Data petani disimpan dalam sistem elektron sehingga proses verifikasi menjadi lebih cepat dibandingkan cara manual. Selain itu, pemerintah dapat memantau jumlah pupuk yang telah disalurkan, daerah yang masih mengalami kekurangan pupuk, serta pengembangan kebutuhan pupuk di setiap wilayah. Media sosial dimanfaatkan oleh Dinas Pertanian dan berbagai instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai jadwal penyaluran pupuk, cara memperoleh pupuk bersubsidi, serta tata cara penggunaan kartu tani. Informasi tersebut disampaikan melalui Facebook, Instagram, YouTube maupun situs resmi pemerintah sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar-benar dari sumber yang terpercaya. Sebagai infografis mengenai alur penyaluran pupuk dibuat menggunakan Canva agar lebih mudah dipahami oleh petani. Selain itu, video edukasi mengenai penggunaan kartu tani juga dibuat menggunakan capcuk dan disebarkan melalui media sosial agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Selama proses sosialisasi berlangsung, pemerintah juga bermanfaatkan sebagai data digital untuk mengevaluasi efektivitas penyampaian informasi, misalnya dengan melihat jumlah masyarakat yang mengakses informasi, banyaknya pertanyaan yang masih masuk, serta berbagai masukan dari petani melalui media sosial maupun forum diskusi. Evaluasi tersebut menjadi dasar dalam perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Apabila dianalisis berdasarkan stakeholder, pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan sekaligus penyediaan anggaran pupuk bersubsidi. Dinas Pertanian dan Penyuluhan Pertanian bertugas melakukan pendampingan serta verifikasi data petani. Kelompok tani membantu menggunakan data dan penyampaian inspirasi anggota
Petani menjadi penerima manfaat sekaligus sumber informasi mengenai kondisi di lapangan. Sementara itu, media massa membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat sehingga proses sosialisasi dapat berjalan lebih efektif. Dari sisi pengguna data, advokasi dalam kasus ini didasarkan pada data jumlah petani, luas lahan, kebutuhan pupuk, jenis komunitas yang dibudidayakan, serta data penyaluran pupuk di setiap daerah. Data tersebut menjadi dasar pemerintah dalam membentuk jumlah pupuk yang harus disalurkan sehingga bantuan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran. Studi kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan advokasi tidak hanya bergantung pada penyampaian aspirasi, tetapi juga memerlukan data yang akurat, koordinasi antar stakeholder, serta pemanfaatan teknologi digital. Dengan dukungan data yang valid dan sistem informasi yang baik, berbagai permasalahan dalam penyaluran pupuk bersubsidi dapat diidentifikasi lebih cepat sehingga solusi yang diberikan menjadi lebih efektif. Oleh karena itu, advokasi berbasis data dan digital terus menjadi salah satu pendekatan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan sektor agribisnis di Indonesia. Setelah memahami berbagai tantangan dalam penerapan advokasi berbasis data dan digital tools, selanjutnya kita akan membahas strategi yang dapat dilakukan agar kegiatan advokasi menjadi lebih efektif, tanpa sasaran, dan memberikan dampak yang nyata bagi pembangunan agribisnis. Strategi pertama adalah memastikan bahwa seluruh data yang digunakan berasal dari data sumber yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam kegiatan advokasi. Kualitas data sangat menentukan kualitas kebijakan yang akan dihasilkan. Oleh karena itu, data sebaiknya diperoleh dari lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Badan Meteorologi, Kilometeorologi dan Geofisika, maupun hasil penelitian dari perguruan tinggi. Selain berasal dari sumber resmi, data juga harus mempengaruhi secara berkala. Kondisi pertanian dilakukan mengalami beberapa aktivitas musim, perubahan iklim, pengembangan teknologi, maupun kondisi ekonomi. Oleh sebab itu, penggunaan data lama dapat berpembaruan dapat menghasilkan kesimpulan yang kurang sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Strategi berikutnya adalah melakukan analisis data sebelum menyusun kegiatan advokasi. Data yang telah dikumpulkan tidak cukup hanya disajikan data bentuk angka, tetapi perluas dianalisis sehingga dapat menjelaskan penyebab suatu permasalahan, dampak yang ditimbulkan, serta solusi yang dapat diberikan. Melalui analisis tersebut, kegiatan advokasi menjadi lebih terarah dan memiliki dasar yang kuat. Selain analisis data, penyusunan pesan advokasi juga harus dilakukan dengan baik. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Penyampaian informasi yang terlalu rumit juga dapat membuat masyarakat kesulitan memahami tujuan dari advokasi tersebut. Pemanfaatan media digital juga harus disesuaikan dengan karakteristik sasaran. Apabila sasaran advokasi adalah generasi muda, maka media sosial seperti Instagram, TikTok, ataupun YouTube dapat menjadi pilihan yang tepat. Namun apabila sasaran adalah petani di pedesaan, maka penyampaian informasi dapat dikombinasikan melalui WhatsApp, grup penyuluhan lapangan, maupun media digital lainnya yang lebih mudah diakses.
Strategi lain yang tidak kalah penting adalah melakukan evaluasi secara berskala. Setelah kegiatan advokasi selesai dilaksanakan, organisasi perlu mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan berhasil dicapai atau belum. Evaluasi dapat dilakukan melalui jumlah masyarakat yang menerima informasi, tingkat partisipasi masyarakat, perubahan perilaku, maupun perubahan kebijakan yang berhasil diwujudkan. Dengan menerapkan berbagai strategi tersebut, kegiatan advokasi berbasis data akan menjadi lebih efektif, memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, serta mampu mendukung pembangunan sektor agribisnis secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai masa depan advokasi berbasis data dan digital tools dalam sektor agribisnis. Pengembangan teknologi informasi berlangsung sangat cepat dan akan terus mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor pertanian di masa yang akan datang. Data kegiatan advokasi diberikan akan semakin bergantung pada penggunaan teknologi digital karena mampu mempercepat penyampaian informasi, memperluas jangkauan komunikasi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Saat ini berbagai teknologi baru mulai diterapkan dalam bidang pertanian seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, drone pertanian, citra satelit, hingga sistem informasi geografi. Seluruh teknologi tersebut mampu menghasilkan data yang sangat besar sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pertanian. Sebagai contoh, penggunaan drone memungkinkan petani memperoleh informasi mengenai kondisi tanah secara lebih cepat. Data tersebut dapat digunakan untuk mengetahui lokasi tanaman yang mengalami kekurangan air, serangan hama, maupun kekurangan unsur hara. Informasi tersebut kemudian dapat dimanfaatkan sebagai bahan advokasi kepada pemerintah agar bantuan diberikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Begitu juga dengan pemanfaatan citra satelit yang mampu memantau perusahaan luar lahan pertanian dari waktu ke waktu. Data tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pelindungan lahan pertanian agar tidak terus mengalami alih fungsi menjadi kawasan pemukiman maupun industri. Di masa depan, penggunaan kecerdasan buatan juga diperkirakan akan semakin berkembang. Teknologi ini mampu membantu menganalisis data dalam jumlah yang sangat besar, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, lebih akurat. Dengan demikian, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat berdasarkan hasil analisis data tersebut. Pengembangan teknologi digital juga membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi. Melalui berbagai platform digital, masyarakat dapat memberikan masukan, kritik maupun saran kepada pemerintah tanpa harus datang secara langsung ke kantor pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa teknologi mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Walaupun demikian, perkembangan teknologi juga harus disertai dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusianya. Tanpa kemampuan menggunakan teknologi secara baik, berbagai informasi tersebut tidak akan memberikan manfaat yang maksimal. Oleh karena itu, pendidikan, pelatihan, serta pendampingan kepada petani dan masyarakat tetap menjadi faktor yang sangat penting. Sebagai mahasiswa agribisnis, kita harus mempersiapkan diri menghadapi perkembangan tersebut. Kita perlu meningkatkan kemampuan dalam mengelola data, memahami teknologi digital, melakukan analisis informasi, serta mampu menyampaikan hasil analisis kepada masyarakat secara sederhana dan mudah dipahami. Dengan demikian, masa depan advokasi berbasis data dan digital terus memiliki prospek
yang sangat baik apabila dimanfaatkan secara tetap. Teknologi digital akan membantu menciptakan sistem pertanian yang lebih modern, meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta mendukung pembangunan agribisnis Indonesia berkelanjutan. Berdasarkan seluruh materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa advokasi berbasis data merupakan salah satu pendekatan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan sektor agribisnis di era digital. Setiap penyampaian aspirasi, usulan kebijakan, maupun rekomendasi kepada pemerintah akan memiliki nilai yang lebih kuat apabila didukung oleh data yang akurat, lengkap, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data menjadi dasar utama dan memahami kondisi nyata yang terjadi di lapangan, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat memberikan solusi yang tepat sasaran. Berbagai jenis data seperti statistik harga dan produksi atau supply demand serta data pendukung lainnya memiliki peran yang saling melengkapi dalam proses advokasi. Data tersebut tidak hanya membantu mengidentifikasi suatu permasalahan, tetapi juga menjadi dasar dalam menyusun strategi, mengevaluasi kebijakan, serta merancang program pembangunan pertanian yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain penggunaan data, pengembangan teknologi digital juga memberikan banyak kemudahan dalam pelaksanaan advokasi. Berbagai digital tools seperti Google Drive, X Analysis, Canva, Capcube, serta petisi online dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan informasi, menganalisis isu yang sedang berkembang, menyusun materi edukasi, menyebarkan kampanye, hingga mengevaluasi respon masyarakat terhadap suatu kebijakan. Dengan pemanfaatan teknologi tersebut, proses advokasi menjadi lebih cepat, efisien, dan mampu meningkatkan masyarakat dalam skala yang lebih luas. Melalui dua studi kasus yang telah dibahas, yaitu kampanye peningkatan konsumsi beras lokal di Indonesia dan advokasi digital dalam mendukung keberlanjutan industri kelapa, dapat dipahami bahwa penggunaan data teknologi digital mampu memperkuat penyampaian informasi kepada masyarakat maupun pengambilan kebijakan. Kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan advokasi tidak hanya bergantung pada kemampuan berbicara atau menyampaikan pendapat, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas data yang digunakan serta strategi komunikasi yang diterapkan. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa agribisnis kita perlu memiliki kemampuan dalam mengelola data, menganalisis informasi, serta memanfaatkan teknologi digital secara bijaksana. Dengan bekal tersebut, kita dapat berperan aktif dalam memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan di sektor pertanian, serta mendukung pembangunan agribisnis di Indonesia yang lebih maju, modern, berdaya saing, dan berkelanjutan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai advokasi berbasis data digital tools dalam agribisnis. Melalui penyampaian yang saya telah pelajari, kita dapat memahami bahwa advokasi merupakan bagian penting dalam pembangunan sektor agribisnis karena menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya pada petani dan pelaku usaha petani. Agar advokasi dapat memberikan hasil yang maksimal, setiap usaha maupun rekomendasi harus didukung oleh daya balik, informasi terpercaya, serta analisis yang objektif, sehingga mampu menjadi dasar dalam mengambil kebijakan. Selain itu, pengembangan teknologi digital memberikan peluang yang sangat besar dalam mendukung keberhasilan kegiatan advokasi. Berbagai platform digital memungkinkan informasi disampaikan secara lebih cepat, menarik, dan jangkau masyarakat dalam jumlah yang lebih luas. Oleh karena itu, kemampuan pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu kompetensi yang sangat penting bagi mahasiswa, akademis, penyuluhan pertanian, organisasi masyarakat maupun pelaku agribisnis di masa sekarang.
Namun kemajuan teknologi juga harus diimbangi dengan sikap yang bertanggung jawab. Setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus berasal dari sumber yang terpercaya, didukung oleh data yang akurat, serta disampaikan dengan bahasa yang baik sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun penyebaran informasi yang tidak benar. Dengan demikian, teknologi digital dapat menjadi sarana yang efektif untuk kesadaran masyarakat, memperkuat partisipasi publik, dan mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai evaluasi agar penyampaian materi di masa depan yang datang dapat menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian semuanya yang telah melihat video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.